Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman, kawan-kawan yang dimuliakan Allah dan berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah Jojok Suparjo. Kita patut bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan 23 hari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan sisa kita tinggal 7 hari lagi. Ada yang gembira, ada yang sedih tentunya. Mudah-mudahan saja Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelancaran kepada kita, dan kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Dan tingkatkan ini sisa waktu yang sangat sempit ini untuk meningkatkan ibadah kita, karena di penghujung bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang luar biasa. Mudah-mudahan Lailatul Qadar bisa kita raih. Amin Allahumma amin. Serta mudah-mudahan di akhir bulan suci Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya, dan itu merupakan modal dasar untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadapi bulan-bulan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk memikirkan bagaimana meningkatkan keyakinan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan tema pada saat ini, saya ingin menyampaikan cuplikan sebuah cerita. Cerita ini karya seorang pujangga Persia bernama Sa'di. Dikatakan ia berjumpa dengan seorang Arab Badui di padang pasir. Seorang Arab Badui ini dalam posisi terkapar. Dia tersesat dalam perjalanannya. Di dekat Arab Badui ini terdapat setumpuk perhiasan. Wajah orang ini pucat pasi, mukanya kuyu, matanya sayu, dan tubuhnya tampak melemah, tak bertenaga lagi. Lalu ia berkata, "Aku telah tersesat di padang pasir. Seluruh perbekalanku telah habis. Aku kira aku akan mati kelaparan. Namun betapa gembiranya ketika aku melihat sebuah karung yang tergeletak di atas pasir. Aku coba membuka dan aku menduga karung tersebut berisikan gandum kering dan minuman yang segar. Tetapi betapa kecewanya ketika aku tahu di dalam karung itu dipenuhi oleh mutiara dan berlian yang ada di sampingku ini." Cerita tersebut dapat diilustrasikan seseorang yang telah berhasil meraih kekayaan. Harta bergelimpangan di sekelilingnya, tetapi ia sangat miskin dengan pemahaman spiritual untuk menumbuhkan semangat mencapai tujuan kehidupannya. Ada orang yang merasakan seolah-olah hidupnya tak berarti meskipun kekayaan dan kesuksesannya telah diraihnya.
Memang, kekayaan dan kesuksesan tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup. Seperti dalam cerita tadi, bagi seorang yang tersesat di padang pasir, dan ia kehabisan perbekalannya, segenggam mutiara dan seonggok berlian tak dapat menolong kehidupannya. Ia lebih membutuhkan makanan dan minuman untuk membangkitkan kembali tenaganya hingga mampu melanjutkan perjalanannya. Lalu, bagaimana sebaiknya kita ini menyikapi kehidupan agar lebih berarti? Kita sering terengah kepayahan dalam mengarungi samudera kehidupan yang kita lalui ini. Kita sering tergagap, tak mampu mengikuti dan memahami deras laju perubahan zaman. Hati kadang resah gelisah. Logika laksana seorang tunanetra tak lagi bekerja berdasarkan selera. Kita tidak tahu lagi sedang apa, sedang berpikir apa kita ini, sedang memikirkan apa. Pepatah Jepang mengatakan, Jinsei wa sorehodo yoi mono dewa nai. Memang kehidupan ini tidak begitu menyenangkan. Pagi hari bangun dengan kondisi yang segar bugar, sore harinya bisa saja ajal menjemput kita. Itu pun bukan sesuatu hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Manusia dilahirkan untuk berkeluh kesah. Hanya orang-orang yang kuat dalam Islam, iman, dan ihsan saja yang akan terus tegar menghadapi kehidupan ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak perlu putus asa. Mengapa? Karena Allah lebih mengutamakan karunia-Nya dan ampunannya. Oleh karena itu, mari sekarang ini kesempatan untuk berbuat dan bertobat agar hidup lebih berarti. Selama kita mampu berbuat dalam waktu yang singkat ini, kita ini singkat, apalagi usia-usia seperti saya ini. Selama kita mampu melakukan sesuatu yang nilainya untuk kepentingan kehidupan akhirat, kita pasti dapat melepaskan seluruh kesulitan hidup, seluruh kegelisahan hidup. Menunggu apa lagi? Menunggu apa lagi? Mari kita lepaskan keraguan, lepaskan keangkuhan, lepaskan berprasangka buruk, lepaskan akal yang menutupi kebenaran, lepaskan syahwat yang selalu mengajak pada perilaku kemungkaran. Mari kita bawa bekal keyakinan. Karena jika yakin dan terus melakukan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya dengan penuh kesungguhan, hal yang tidak dibutuhkan dalam pikiran kita, hal yang tidak dibutuhkan dalam hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita niscaya terlepas dengan sendirinya. Mari kita lakukan sesuatu. Awali dengan membersihkan hati. Dan ingat kepadanya. Selalu ingat kepada Allah, satu-satunya cara untuk membersihkan hati. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Oleh karena itu sering sekali saya menganjurkan untuk membersihkan hati. Karena untuk menumbuhkan keyakinan, untuk memahami kebenaran yang hakiki, terutama ini bagi saya yang terus mencoba berjuang meniti jalan sufi, masih sangat gelap. Tapi tetap hati harus bersih dulu dari segala sesuatu selain Allah.
Karena jika hati ini kotor, maka tidak akan tumbuh keyakinan yang hak. Karena itu penting sekali membersihkan hati. Tidak akan muncul cahaya yang dapat menerangi perjalanan yang gelap ini. Tidak akan tumbuh iman yang kokoh, bahkan mustahil berjumpa dengan sang Kholik sebagai puncak akhir pencarian. Sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ida soluhat soluhal jasadu kuluhu, wa ida fasadat fasadal jasadu kuluhu, ala wahiyya qalbi. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal mudghah. Mudghah itu daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, ala wahiyya qalbi, dan itulah yang dinamakan dengan qalbu, hati. Meyakini kebenaran ciptaan atau meyakini keberadaan ciptaan Allah di muka bumi ini sama saja artinya dengan meyakini keberadaan Allah. Jika hati kita tidak bersih, kita sulit untuk meningkatkan keyakinan. Tetapi jika hati kita bersih, itu akan memudahkan kita untuk meyakininya dan bisa hidup bersamanya. Sedangkan jika hati kita kotor, bagai berjalan di lorong yang gelap, kita akan kesulitan menemukan di mana keberadaan Allah. Hati yang kotor adalah hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Fi kudubihi marad. Di dalam hatinya ada penyakitnya. Penyakit hati hanya dapat diobati dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Tetapi kata mengingat ini harus pakai tanda petik ya. Tidak boleh hanya dipahami secara leksikal. Tetapi kata mengingat ini harus dipahami secara kontekstual. Maksudnya apa? Zikrullah atau mengingat Allah harus merujuk pada makna zikir jahar dan zikir khafi. Kedua jenis zikir ini tidak dapat dipisahkan. Ketika kita melaksanakan urusan kemanusiaan atau urusan hablum minan nas, rasanya tidak sempurna bila tidak diikuti dengan hablum minallah. Zikir jahar secara hakikat dapat dimaknai hablum minan nas, sedangkan zikir khafi dapat dimaknai hablum minallah. Oleh sebab itu, kedua zikir ini ibarat sepasang sumpit untuk makan. Jika hilang salah satu pasangannya, maka ia tidak akan berfungsi secara optimal. Dua zikir ini yang dapat membersihkan penyakit hati. Jika hati kotor, keyakinan seseorang terbatas hanya sampai di benda ciptaannya. Tidak mungkin sampai pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya terhijab oleh kotoran-kotoran yang melekat di hatinya itu. Selanjutnya, ketika zikir dikatakan sebagai alat pembersih hati, bagaimana kita memperoleh zikir tersebut? Zikir yang mana? Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 7, Allah berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini menyerukan kepada kita untuk mencari guru mursyid yang dapat menanamkan kedua zikir tersebut di dalam jiwa kita. Kita perlu seorang mursyid yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Ta'zul Arifin radhiyallahu anhu yang populer disebut Abah Anom, adalah seorang mursyid yang sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah. Meskipun beliau sudah wafat, beliau masih memiliki wakil talqin yang dapat membantu kita belajar membersihkan hati. Anda dapat datang di Ponpes Suryalaya, Korwil, Jawa Timur, Indonesia Timur, Jalan Benteng nomor 5 bagi orang-orang yang ada di Indonesia Timur, dan
Bagi teman-teman yang berada di wilayah lain, Anda dapat coba mencari di Google beberapa wakil talqin Thorekah Qadriyah wa Naqsabandiyah yang dekat dengan wilayah Anda. Insya Allah Anda akan mendapatkan penjelasan tentang zikir dan cara-cara bagaimana mengamalkannya. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan dengan selalu mengingat Allah hati kita menjadi tentram, karena ketentraman itulah yang dapat menimbulkan hati kita menjadi merasa bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.